Percaya kataku, ini bukan akalku, keinginan yang utuh dari dalam hatimu. Ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta, bukan yang lainnya. Harusnya memang kita kalau berbicara tentang anak-anak muda Aceh ya harusnya memang ini menjadi salah satu tugas anak muda Aceh juga ya untuk memperhatikan pendidikan anak-anak Aceh, kemudian seperti ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, jadi kita bisa memberikan sesuatu seperti kerajinan tangan ya agar bisa dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan, dan juga ini juga banyak peningkatan ekonomi juga ya. Nah, Diana, oke. Kenapa harus Kampung Nusa Dua? Kenapa sekarang ini banyak sekali kampung yang memang butuh fokus khusus ya? Seperti yang saya difahamkan, Kampung Nusa ni sebenarnya kampung contoh ya kalau untuk dari segi homestay pelancongannya. Tetapi kita lihat mereka hanya mampu menjana pendapatan dari segi pelancongan saja. Mereka tidak ada, kita kata mungkin eksperti untuk menjana pendapatan dari segi yang lainnya. Jadinya itu pun antara tujuan utama kami ke kampung tu adalah untuk mengajarkan ibu-ibu di sana, selain daripada mengharapkan pendapatan dari homestay, mereka juga mungkin boleh belajar membuat yang aiskrim ataupun yang kita kata kek batik tu ya, untuk dijualkan bukan saja mungkin pada orang-orang Aceh tapi pada pengunjung-pengunjung homestay. Iya. Nah, ini kan udah diajarin bikin aiskrim goyang. Aiskrim goyang ya. Jadi saya pengen nanti hari Minggu mau ke Kampung Nusa ya Rais ya, pengen cobain aiskrim goyang. Yang belum di Upin tu aiskrim ABC. Aiskrim ABC. ABC itu mungkin lain kali boleh ajarkan. Korban film. Nah, ada yang bisa ditambahkan dari Kampung Nusa Dua? Ya. Melalui program kami di Kampung Nusa ni, kita sebenarnya motif utama kita adalah untuk pergi ke sana untuk pertukaran budaya dan juga nak memperkenalkan homestay itu, signboard itu, dan juga mengajar sedikit cara-cara membuat aiskrim dan juga kek batik dan sebagainya. Tapi bila kami dah pergi ke sana, kita nampak ada satu lagi masalah di mana bukanlah nak kata masalah besar, I think semua kampungnya ada masalah itu. Tapi memandangkan kami dah pergi ke kampung itu, kita mendapati kampung itu memerlukan elektrik, panggil elektrik listrik ya. Listrik ni memang agak sangat terhad di sana. Masyarakat di sana siang ditutupnya elektrik dan malam baru dibuka. Mungkin penjimatan di situ, mungkin ada juga melibatkan ekonomi, nak membayar dan sebagainya. So kami juga ada satu idea juga, dan idea ni pernah dibuat di Malaysia, di mana satu kampung tu memang tak ada elektrik dan kita pasang sistem solar guna cahaya matahari. Betul. Dan mereka boleh gunakan sistem tersebut. So ini dalam perancangan kami untuk akan datang ke kampung di Aceh, mungkin kampung di Nusa ataupun mungkin kampung yang lain. Perancangannya begitulah untuk memasang sistem solar di sana. Jadi kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi? Amin ya. Kami tunggu di Aceh TV yang pastinya ya. Kami juga ingin dilibatkan jadinya, ngeliput gitu ya ceritanya. Jadi permasalahannya seperti itu. Nah, apakah yakin sekali bahwasanya ide yang itu bisa digunakan ataupun bisa untuk diterapkan di Aceh? Okey, sebenarnya kami memang pernah
jalankan program sebegitu di Malaysia, dan di Malaysia kampung itu memang tiada elektrik langsung. Ya. Ya, so kita punya inisiatif yang pertamanya memang kita pasangkan menggunakan solar energy. So alhamdulillah mereka mampu menggunakan tak banyak tapi macam 5 kilowatt. Ya, 5 kilowatt. So basic electricity untuk tampung peti ais. Ya, jadi saya rasa mungkin takrif elektrik di negara ini pun agak mahal ya. Jadinya why not kita gunakan sumber yang ada iaitu matahari untuk mereka jana electricity untuk memudahkan juga penggunaan seharian mereka. So insya-Allah kerana kita memang dah ada base untuk perkara ni, jadi mungkin kita boleh laksanakan di Aceh. Cumanya kita tak tahu sejauh mana penerimaan orang Aceh terhadap idea ini, sebab idea ini agak baru dan kita kata risikonya juga agak tinggi. Betul, tapi kenapa kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu, betul. ya kan? Nah, berbicara tentang soal dana, ya ini kalian kesini nggak mungkin dong dengan tangan kosong, ya pasti butuh dana yang sangat luar biasa. Saya ingin tahu sedikit, adakah bantuan dari pemerintah Malaysia mungkin untuk ide kalian kemari? Silahkan. Bu, untuk sumbangan bantuan semua sebenarnya dapatnya daripada kami punya mahasiswa sendiri, beri sumbangan dan juga sponsor-sponsor daripada Malaysia. Baik, jadinya donatur. yang donatur yang mau donate untuk program ini, untuk bagi sumbangan, dia akan donate juga untuk kami. Baik, berarti orang Malaysia udah ini ya, bisa dikatakan perekonomiannya juga udah tinggi ya, alhamdulillah sekali, dan mudah-mudahan juga bisa banyak membantu masyarakat Aceh, khususnya untuk masyarakat yang ada di kampung-kampung yang memang agak susah dijangkau seperti itu ya. Kita ini udah di segmen terakhir, ada nggak yang ingin disampaikan harapannya dengan proyek seperti ini, dengan tim yang solid? Saya yakin sekali. Seperti apa harapannya untuk kemajuan Aceh dan juga dari timnya sendiri? Harapan pada Aceh adalah kami selalu mendoakan masyarakat di sini terus kuat dan terus untuk berjuang untuk menegakkan agama Islam dan sebagainya. Dan juga kami harap itu perancangan kami untuk kali kedua untuk datang ke sini untuk memasang sistem solar kalau ada rezeki. Dan saya juga suka cerita, saya maklumkan di sini juga jumlah perbelanjaan kita untuk program ini melibatkan dalam 20 ke 30 ribu duit Malaysia. So di sini kalau dalam berapa juta agak banyak juga. So itu perkara-perkara ini memang kita perlukan untuk buat community service di Aceh lah. Baik. Ada harapan lain? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat kita lihat kita sudah berikan sesuatu kenangan dan juga kita kata memori lah, baik di Dayah Nurul Huda maupun di kampung. Kalau di Dayah, selain daripada selipar, kita pun ada bagi rak untuk mereka letak toiletries. Baik, ya, barang-barang mandian mereka. Jadi saya harap mungkin perkara tu nampak kecil sumbangannya, tapi saya harap apa yang kami beri dapat membantu mempermudahkan segala urusan harian mereka, dan saya turut mendoakan mereka terus kuat dalam menghadapi liku-liku kehidupan, khususnya selepas bencana tsunami. Baik. Sedikit bantuan tapi manfaat juga luar biasa sekali. Bayangkan ya pemirsa, andai ada satu orang yang menyumbangkan contohnya satu saja sandal, bayangkan jika ada yang menyumbang 100 orang sandal, berapa yang bisa kita lihat senyum dari anak-anak yang ada di pesantren, yang ada di Dayah khususnya. Untuk adik-adik, kenapa anak muda harus peduli dengan pendidikan anak-anak? Setiap orang, saya rasa individu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang maksudnya semua berhak untuk dapatkan pendidikan, untuk mendapatkan keperluan harian. Jadi saya rasa anak-anak mahasiswa harus sedar yang dalam kita bergembira, dalam kita memberi pendidikan, kita kena harus sedar yang ada orang lain, anak-anak lain yang memerlukan bantuan. Jadi kami harap mahasiswa sendiri ada perasaan yang saya juga mahu anak-anak itu berjaya. Baik. Nah,
dengan kehadiran mereka pemirsa ini menjadi salah satu tamparan sih untuk kita pribadi juga, di mana kita seperti menutup mata dengan keadaan dan juga kondisi adik-adik kita yang ada di Aceh, khususnya juga di beberapa tempat yang memang pendidikannya juga masih minim sekali. Dan saya berharap akan ada banyak sekali anak-anak muda, apalagi relawan dari berbagai negara seperti mereka dari Malaysia. Sudah berapa kali teman-teman saya dari Malaysia juga datang untuk memberikan bantuan untuk anak-anak kanker, untuk dari segi pendidikannya juga ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah Aceh ya, di mana harus memberikan dukungan penuh untuk pendidikan anak-anak Aceh di masa yang akan datang. Kita lihat dulu ada satu video ya sebelum nanti kita break untuk closing semuanya ya. Terima kasih banyak, sehat terus dan jangan lupa main-mainlah ke C4 ya. Oke, baik, terima kasih ya pemirsa, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia videonya. Nyeri gigi, nyeri perih, nyeri kamu mati. Inilah nyeri kamu. Nyeri laut menggulung pantai. Lumatlah rumah, remuklah pohon dan tubuh kami. Tubuh kami bercecer di himpitan pohon itu. Hanyut bersama papan berlumut, nyelinap di selokan, terdampar di trotoar basah, tersangkut pada ranting-ranting buku. Tanah seraya nyeri daging dan tulang kami, nyeri darah dan tangis kami, nyeri gigil, nyeri perih, nyeri kami. Inilah bocah-bocah polos berlari di pasir, menangkapi ikan terdampar ketika langsung. Tapi tiba-tiba gemuruh menerbangkan pasir langit gelap. Ombak membentuk lipatan, menerjang dari arah belakang. Tubuhku tersentak ke depan, membentur beton-beton, terdorong ribuan meter. Bocah itu bagaikan kapas terlilit gulungan laut, terdampar di tanah datar, menghapus jejak-jejak di pasir. Lenyaplah tawa raib dan canda. Nestapa Aceh dalam diri dan berikan. Jangan kalian cari lagi di mana melabuh, jalan, kaju, dan longa. Tetap tegak. Melintang, salam.